Muara Binuangun, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada kedalaman hipocentrum 6,1 km. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan atau shake map BMKG menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa guncangan berpotensi dirasakan di daerah Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, menurut SIG dari BMKG. Gempa bumi selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini termasuk dalam klasifikasi gempa bumi berkedalaman dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Pertanyaannya di sini adalah, kejadian gempa bumi dari ilustrasi di atas dapat dikaji dengan pendekatan. Ada berapa pendekatan geografi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pendekatan geografi? 3, Kak. Putri, betul. Ada 3. Thank you, Putri. Jadi pendekatan geografi itu ada 3 ya. Pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi digunakan untuk memahami berbagai gejala di muka bumi melalui sudut pandang geografi. Dan betul, pendekatan itu ada 3, ada pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan kelingkungan atau ekologi, dan pendekatan gabungan keduanya yaitu pendekatan kompleks wilayah, gitu kan? Secara singkat, pendekatan keruangan atau spasial adalah pendekatan yang menjelaskan tentang bentang alam di muka bumi, detailnya, spesifikasinya, fenomenanya, kejadiannya seperti apa, itu dijelaskan pada pendekatan keruangan atau spasial. Kalau pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi adalah pendekatan yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Sedangkan gabungan keduanya disebut dengan kompleks wilayah. Berarti nomor 1 apa jawabannya kira-kira? Ada yang mau jawab? Nomor 1, gak usah malu-malu. Apa? Paras? Manda? Mungkin mau mengemukakan pendapatnya? Nomor 1? Fiona mungkin? Beatrice? Oke, kalau masih pada malu-malu, nomor 1 jawaban yang tepat adalah pendekatan kompleks wilayah. Kenapa kompleks wilayah? Karena dia ada dua-duanya, ada spasialnya atau ada keruangannya dan ada kelingkungannya atau ekologinya. Kita lihat di sini. Selasa 23 Januari 2018 terjadi gempa di Samudra Hindia Selatan. Kekuatannya, koordinatnya, episentrumnya, geografisnya, tempatnya, dan hiposentrumnya. Ini adalah teks yang menjelaskan tentang pendekatan keruangan, spesifikasi, detail dari fenomena gempa bumi. Gitu kan? Berarti masuk tuh spasial. Nah, di paragraf kedua kita lihat sini ada dampak gempa bumi. Nah, berarti ini udah masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan kelingkungan atau ekologi, sebab akibat dampak, gitu kan? Lanjut ke paragraf ketiga, ada tambahan di sini. Gempa bumi selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini termasuk dalam klasifikasi gempa bumi berkedalaman dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Jadi lengkap tuh, ada dua-duanya dalam satu teks. Ada deskripsinya, ada spasialnya, dan ada ekologinya, sebab akibatnya dampak. Sama di sini ada akibat. Berarti kalau ada keduanya berarti pendekatannya adalah pendekatan kompleks wilayah yang D. Gitu ya. Jelas nomor 1? Jelas, Kak. Pendekatan geografi. Oke. Jelas ya. Lanjut. 2. Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Lombok merupakan pulau-pulau di Indonesia dengan aktivitas gempa dan gunung api yang sangat banyak. Hal ini diakibatkan oleh interaksi lempeng tektonik, yaitu lempeng apa? Ada yang mau jawab?
Alif? Daniel mungkin? Perempuannya? Putri? Arvin? Nomor 2? Bingung? Oke. Langsung pembahasan aja deh ya. Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Lombok merupakan pulau-pulau di Indonesia di lempeng tektonik, yaitu, jadi betul ya, di sini. Di Indonesia itu terdapat 3 lempeng tektonik. Gambar, banyak gambar, biar seru. Lempeng tektonik di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Lihat, 3 lempeng tektonik besar, gitu kan? Nah, di sini pertanyaannya adalah Sumatera, Jawa, Bali, sampai Lombok. Jadi betul ya, di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, terus sampai ke Papua dan turun ke Selandia Baru, Australia juga, terdapat banyak susunan pegunungan api aktif. Susunan pegunungan api aktif atau biasa disebut dengan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Gitu kan? Jawabannya adalah karena adanya tabrakan antara 2 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia nih di sini kan, sama lempeng India Australia, atau konvergen, tabrakan antara 2 lempeng tektonik yang menyebabkan terbentuknya pegunungan api atau biasa disebut kalau di Sumatera ya, disebut dengan pegunungan Bukit Barisan. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, subduksi antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Gitu ya guys ya. Nih, India atau Indo-Australia, Eurasia sama lempeng India-Australia. Gitu ya. Tabrakan antara 2 lempeng tektonik. Karena Sumatera, Jawa, Bali, bukan Sulawesi atau Papua. Nah, inilah gambaran dari lempeng-lempeng tektonik di dunia. Jadi lempeng tektonik di dunia itu bukan cuma 3 doang, tapi ada beberapa. Ada African Plate, ada North American Plate, South American Plate, Nazca Plate, dan lain sebagainya. Nah, kan Indonesia nih. Ya kan, berarti kita ada India Australia, ini Australian Plate, Pasifik di sini nih, nyerempet. Sama Eurasia, ya enggak? Eurasian Plate. 3 lempeng tektonik. World Tectonic Plates. Gitu ya. Bahasa Inggris, biar bilingual. Jelas nomor 2? Pribadi? Jelas, Kak. Nyantai aja belajarnya ya. Jelas ya? Pinter-pinter kelas E sama F mah. Yakin nggak, Kak? Videonya nggak nyala. Sorry. Lanjut ya. Tunggu. Kakak. Lanjut ya. Nomor 3. Frekuensi getaran gempa vulkanik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gempa tektonik karena kita lihat di sini. Di sini berbicara soal frekuensi. Ingat, frekuensi itu berarti bukan kekuatan gempa, tapi seberapa sering gempa itu terjadi. Frekuensi kan? Dan faktanya memang betul. Pada gempa vulkanik, dia itu frekuensinya jauh lebih banyak dibandingkan gempa tektonik. Tapi
dari segi kekuatan, gempa tektonik itu jauh lebih kuat atau lebih besar dibandingkan dengan gempa vulkanik. Gitu. Tapi kenapa? Kenapa di gempa vulkanik itu dia jumlah gempanya banyak? Gitu kan pertanyaannya. Karena kenapa? Ada yang mau coba jawab nomor 3? Ada nomor 3? Gak usah malu-malu. Bingung? Bingung, Kak. Oh, bingung. Oke. Aslak. Oke, Asla Sabita soalnya. Nomor 3 ya. Nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Vulkanik ya. Vulkanik. Vulkanik itu tenaga endogen apa eksogen? Ada yang tahu? Eksogen bukan, Kak? Endogen apa eksogen? Endogen. Kenapa? Endogen deh. Asla? Eksogen. Yang tepat adalah tenaga endogen. Tenaga dari dalam bumi yang bersifat membangun. Ada vulkanisme atau vulkanik. Ada tektonisme. Dan satu lagi ada gempa atau seisme. Gitu kan? Tektonisme aktivitas lempeng. Vulkanis itu aktivitas gunung berapi. Seisme itu gempa. Nah, sekarang kita akan berfokus ke vulkanisme dulu. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Karena yang lain salah, gitu kan? Kita lihat di sini poin A. Setiap erupsi disertai gempa berkali-kali. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena gini, gempa vulkanik itu adalah aktivitas yang terjadi sebelum gunung Merapi meletus. Jadi gempa vulkanik itu adalah termasuk aktivitas pra-vulkanik atau sebelum gunung Merapi meletus. Jadi kalau misalnya pernyataannya adalah setiap erupsi disertai gempa berkali-kali, itu salah. Karena gempanya itu terjadi sebelum gunungnya erupsi. Jadi yang A kurang tepat. Yang C, cadangan energi gempa vulkanik sangat besar. Lihat, di sini energinya besar. Kalau misalkan dia berfokus ke energi, berarti dia bukan frekuensi, tapi kekuatan. Sedangkan soalnya adalah frekuensi, gitu kan. Jadi ngarahnya di sini bukan ke jumlah gempanya, tapi kekuatan gempanya. Yang C, salah. Gitu kan. Yang D, jumlah gunung api banyak dan tersebar merata. Apa iya? Enggak. Gunung berapi Indonesia itu pertama dia persebarannya nggak merata. Kenapa nggak merata? Karena memang di Pulau Sumatera, Jawa, sama Bali dia banyak gunung berapinya. Tapi di Kalimantan itu dia sedikit atau bisa dibilang kecil-kecil ukurannya. Kenapa? Karena Kalimantan itu sebagian besar wilayahnya adalah lahan gambut, bukan pegunungan. Jadi tersebarnya tidak merata. Dan persebaran yang merata juga bukan merupakan indikator dari gempanya itu frekuensinya banyak. Jadi yang D salah. Yang E, pasca gempa vulkanik selalu disusul erupsi gunung berapi. Ini betul, tapi kurang tepat. Lihat, pasca gempa vulkanik selalu disusul erupsi gunung berapi. Jadi setelah gempa vulkanik itu memicu munculnya erupsi gunung berapi. Ini betul, tapi kurang tepat. Yang paling tepat adalah energi gempa vulkanik dilepaskan secara bertahap. Itu. Kita lihat PPT-nya. Nih. Nah, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal. Frekuensi gempa yang terjadi cenderung besar diakibatkan oleh erupsi dengan gerakan yang berulang-ulang. Nah, dia berulang-ulang nih gerakannya. Jadi gunung berapi itu ketika meletus magmanya nggak keluar kayak air mancur gitu, nggak pelan. Dia tuh munculnya tuh naik turun. Jadi naik, turun, erupsi, ntar masuk lagi, ntar erupsi lagi.
Nah, gempa bumi vulkanik itu adalah gempa yang disebabkan karena magma dia itu menabrak lapisan-lapisan bumi. Ketika dia menabrak, dia menyebabkan terjadinya goncangan atau disebut dengan gempa vulkanik. Jadi gitu, kenapa dia frekuensinya banyak? Karena dia terjadinya berulang-ulang, gerakannya berulang-ulang. Naik turun. Jadi naik, turun. Nabrak, turun lagi. Nabrak, turun lagi. Jadi gempanya tuh banyak sebelum meletus. Gitu ya guys ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Energi gempa vulkanik dilepaskan secara bertahap. Itu ya. Jadi berulang-ulang naik turun naik turun. Jelas nomor 3? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Bicara soal gempa, gempa itu penyebabnya banyak. Nih, macam-macam gempa. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng tektonik tadi. Nih, dia saling bertabrakan atau bersinggungan sehingga menyebabkan terjadinya gempa. Yang kedua, gempa vulkanik, aktivitas magma terjadi sebelum gunung api meletus. Belum. Terus ada gempa tektovulkanik. Gempa tektovulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh gabungan nih lempeng dan magma, gitu kan? Tektonik vulkanik, tektovulkanik. Terus ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang disebabkan oleh runtuhnya objek yang menghantam muka bumi. Contohnya misalkan ada gedung jatuh ke bumi. Kan otomatis kan dia kan menyebabkan terjadinya goncangan kan. Nah itu adalah contoh dari gempa runtuhan. Nah biasanya gempa runtuhan ini adalah gempa yang intensitasnya kecil dan waktunya cepat. Gitu. Yang terakhir adalah gempa tumbukan. Gempa tumbukan adalah gempa yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit ke bumi. Itu gempa tumbukan. Misalnya ada meteor jatuh atau asteroid jatuh ke bumi, sampai ke bumi, menghantam bumi, dia menyebabkan terjadinya gempa. Nah, disebut dengan gempa tumbukan. Itu ya, teman-teman. Lanjut. Nomor 4. Keberadaan bukit sisa menandakan bahwa telah terjadi proses erosi pada stadium apa? Anggaplah kita nggak tahu nih apa itu bukit sisa. Anggaplah kita nggak tahu. Tapi ada kata sisa di sini. Sisa. Berarti kalau kita lihat dari opsinya, jawaban yang paling tepat apa kira-kira? Sisa. Akhir. Akhir bukan, Kak? Akhir. Bet. Akhir. Siapa tuh? Tadi cowok yang jawab. Alif ya? Bukan, Apa Kak. Arvin? Ya Kak, Alif Kak. Bukan. Kenapa Alif malu-malu banget? Ya, betul. Jawabannya adalah stadium akhir. Kan sisa kan? Anggaplah kita nggak tahu gitu. Kalaupun emang mentok banget nih SBM gitu. Bingung ini apa bukit sisa. Jawab aja yang sekiranya nyambung. Sisa, oh berarti akhir bang. Gitu ya. Itu kalau capcicu. Sekarang penjelasan ilmiahnya. Bentuk lahan denudasional. Lihat. Atau gampangnya disebut erosi deh. Erosi atau denudasional. Denudasi adalah serangkaian proses panjang yang mengakibatkan pengikisan, ya kan, erosi kan, permukaan bumi dan berujung pada berkurangnya ketinggian dan relief bentang alam. Lihat, dia ketinggiannya berkurang. Jadi anggaplah ada sebuah gunung, gunung kapur, dia itu ketinggiannya terus berkurang karena adanya pengikisan oleh air hujan. Gitu kan? Nah, bentang alam berapa tuh? Nah, bentuk lahan denudasional atau lahan sisa itu ada 3 tahap, yaitu stadium muda, yaitu ciri-cirinya adalah berapa sih?
Kak, nggak ada suaranya, Kak. Masa sih? Tes tes. Ada? Bar- Ada? Jelas nomor 4? Jelas nomor 4? Nggak jelas, Kak. Tadi nggak kedengeran suaranya. Jadi gitu ya, kakak ulang. Jadi denudasi itu anggaplah dia awalnya perbukitannya tinggi. Nah, dia terkena air hujan sehingga terkikis secara terus-menerus. Sehingga ketinggiannya berkurang dan semakin dekat dengan permukaan dataran rendah. Gitu. Itu adalah bentuk lahan erosi atau denudasional. Jadi awalnya tinggi, lerengnya terjal, kemudian ketinggiannya berkurang, lerengnya semakin landai hingga datar. Jelas nomor 4? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nomor 5. Sifat fisik tanah yang menyebabkan tanah mudah terangkut oleh tenaga angin adalah? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Sifat fisik tanah yang menyebabkan tanah mudah terangkut oleh tenaga angin adalah? Yang B Ini bukan, materi. Kak? Yang B, struktur dan berat jenis. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, langsung kita bahas. Jadi ini adalah materi kelas 10 tentang litosfer, atau lebih tepatnya tentang edafik atau tanah. Jadi tanah itu punya sifat fisik atau karakteristik fisik. Ini dia. Karakteristik fisik tanah. Yang pertama ada struktur tanah. Struktur tanah adalah ikatan atau agregat yang membentuk tanah. Itu struktur tanah. Tekstur tanah adalah kehalusan atau kekasaran tanah. Porositas adalah rongga tanah atau kemampuan tanah meloloskan air. Jadi tanahnya berongga. Kelembapan tanah adalah kandungan air pada pori-pori tanah. Jadi ketika tanah semakin lembab, dia semakin berat karena kandungan airnya semakin banyak. Yang terakhir adalah berat jenis tanah. Berat jenis tanah adalah rasio berat suatu benda dengan volumenya. Bingung? Bingung. Kita lihat di sini. Ini adalah struktur tanah. Lihat. Struktur tanah adalah ikatan atau agregat yang membentuk tanah. Nih. Ikatan atau agregat yang membentuk tanah. Lihat. Jadi tanah itu bentuknya macam-macam. Nih. Ada yang berbentuk granular, ada yang berbentuk gumpal, ada yang berbentuk bersudut. Ini adalah contoh dari struktur tanah. Nah, kalau ini adalah tekstur tanah. Lihat. Jadi tekstur tanah itu ada 3. Ada tekstur debu, berdebu, ada tekstur pasir, dan ada tekstur liat. Tanah liat gitu ya, yang mudah dibentuk. Gitu. Itu tekstur. Nah, ini adalah porositas tanah, rongga atau tanah. Anggaplah yang kanan ini adalah tanah yang masih padat, belum diapa-apain. Yang sebelah kiri adalah tanah yang sudah dibajak. Nah, tanah yang sudah dibajak tadi, dia itu rongga-rongganya semakin besar. Gitu ya, ini porositas, ini tekstur, ini struktur tanah. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat opsinya,
yang porositas itu salah. Kenapa porositas salah? Karena porositas itu bukan bicara soal angin, tapi porositas itu bicara soal erosi air. Nih, adalah rongga tanah atau kumuh tanah untuk meloloskan air. Jadi dia tidak terlalu dipengaruhi oleh erosi disebabkan oleh angin, terbawa oleh angin. Jadi porositas salah. Yang A sama E salah. Gitu kan? Kita eliminasi. Terus di sini ada struktur, berat jenis dan ukuran butir, sedangkan yang D adalah ukuran butir dan tekstur. Nah, kalau kita lihat dari sifat fisik tanah, yang paling memungkinkan jika tanah terbawa oleh angin adalah ukuran butir dan tekstur tanah. Nih. Ukuran butir dan tekstur tanah. Ukuran butir dan tekstur tanah. Karena jelas, semakin kecil ukuran tiap butir tanah, dia semakin mudah terangkut, ya enggak? Sama angin. Dan tekstur, lihat tekstur di sini. Kalau dilihat dari teksturnya, kira-kira tekstur mana yang lebih gampang terbawa sama angin? Apakah yang berdebu, pasir, atau yang liat? Debu, Kak. Yang debu. Debu, Kak. Ya, betul. Thank you semuanya. Jadi yang ketika dia teksturnya debu, dia lebih mudah terbawa oleh angin. Jadi ukuran butir dan tekstur tanah. Begitu ya guys ya. Gimana? Nomor 5? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Jelas ya? Oh ya, berat jenis. Ini mungkin yang masih agak bingung. Berat jenis itu adalah rasio berat suatu benda dengan volumenya. Contohnya begini, kakak minta kalian bayangin. Misalkan ada 2 buah kubus. Kubusnya ukurannya sama. Bangun ruang. Kubus yang pertama diisi sama angin. Kubus yang kedua diisi sama tanah. Jelas, kubus yang diisi oleh tanah, dia memiliki rasio berat jenis yang lebih besar. Kenapa? Karena dia dengan volume yang sama, kan di volumenya nih. Dengan volume kubus yang sama dengan angin, dia dapat menampung berat yang lebih banyak dibandingkan angin. Karena angin lebih enteng gitu kan. Itu adalah penjelasan mengenai berat jenis tanah. Gitu ya. Jadi dia dengan volume yang sama, tapi dia rasio beratnya tuh lebih besar. Bisa menampung berat yang lebih besar dibandingkan angin. Dengan volume bangun yang sama. Kubus dengan ukuran yang sama. Gitu ya. Struktur tanah. Lanjut. Harus semangat ya teman-teman. Ingat, goals kalian adalah keterima di perguruan tinggi negeri. Tinggal hamin berapa tuh? Kloter pertama 13. Kloter kedua tanggal 1. 1 bulan lagi. Jadi harus maksimal ya belajarnya. Jadikan teman-teman kalian yang keterima PTN via jalur SNM jadi bahan bakar kalian. Nah, buat belajarnya biar lebih semangat. Semoga keterima di universitas negeri favorit. Amin. 6. Tingkat erosi tanah pada suatu lahan pertanian akan mempengaruhi erosi tanah. Ya. Erosi adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan oleh angin, air, atau es pada tanah dengan material lain, dan material lain. Erosi atau pengikisan. Erosi itu punya berbagai macam tenaga. Ya kan? Angin, air, atau es. Gitu kan? Yang ini nih. Ini pengikisan oleh tenaga apa? Disebutnya apa? Ada yang tahu? Gambar yang ini?
Apa? Abrasi, Ya, betul. Asla, saya thank you. Betul, ini adalah abrasi. Pengikisan yang disebabkan oleh tenaga air laut. Gitu ya. Kalau yang ini apa? Oleh tenaga apa? Pojok kanan. Ada yang tahu? Deflasi bukan, Kak? Betul, deflasi atau pengikisan yang disebabkan oleh tenaga angin. Ini adalah contoh hasil bentang alamnya adalah batu jamur. Jadi batunya berbentuk jamur. Bagian bawahnya terkikis. Ini adalah sedimentasi oleh tenaga air laut, air sungai atau disebut dengan ablasi. Yang ini adalah pengikisan yang disebabkan oleh tenaga es atau disebut dengan eksarasi. Gitu ya. Balik lagi ke soal. Tingkat erosi tanah pada suatu lahan pertanian akan mempengaruhi, lihat di sini, dimaknai dengan baik-baik soalnya. Mempengaruhi dalam artian setelah erosi itu tanahnya jadi gimana? Berpengaruh terhadap apanya tanah, gitu kan? Berpengaruh terhadap apa? Jadi setelah erosi itu yang berpengaruh di tanah itu apanya, gitu kan? Jawaban yang tepat adalah ketebalan tanah. Ketebalan tanah. Kenapa ketebalan tanah, Kak? Karena kan dia erosi. Erosi itu kan pengikisan, ya nggak? Mengikis kan. Nah, berarti setelah erosi itu kan mempengaruhi ketebalan tanah. Ketebalannya akan berkurang karena tererosi atau terkikis. Kenapa nggak yang A, B, C, E, Bang? Kelembapan tanah. Kelembapan ini bukan faktor yang mempengaruhi, tapi faktor yang berpengaruh terhadap erosi. Sekarang katanya, kelembapan tanah. Semakin lembab tanah, tanahnya itu semakin mudah tererosi apa enggak? Semakin lembab tanah. Oke. Semakin lembab tanah, erosinya akan semakin tinggi. Kenapa? Misalkan ada sebuah lereng gunung. Yang satu lahannya basah, yang satu lahannya kering. Lereng gunung. Terus hujan. Jelas, lereng yang basah akan lebih mudah tererosi. Kenapa? Karena dia lebih berat. Sehingga dia lebih mudah tererosi, lebih mudah longsor. Gitu kan? Yang B, kekerasan tanah. Tanah ada yang keras, ada yang halus. Nah, tanah yang halus sifatnya lebih mudah berpengaruh terhadap erosi. Atau lebih mudah menyebabkan terjadinya erosi. Gitu kan? Kekerasan tanah. Sedangkan tanah yang keras lebih susah buat tererosi. C, kemampatan tanah. Kemampatan itu adalah kepadatan tanah. Jelas ini juga menyebabkan terjadinya erosi. Tanah yang bersifat lebih padat akan lebih sulit tererosi dibandingkan dengan tanah yang tidak padat. Karena kalau tanah yang tidak padat, dia akan semakin mudah untuk diserap oleh air. Ketika air mudah menyerap, otomatis dia akan lebih mudah mengangkut tanah tadi untuk tererosi atau longsor. Gitu kan? Yang E, kekasaran tanah. Kekasaran tanah juga berpengaruh. Semakin halus tanah, dia akan semakin mudah tererosi. Nah, jadi yang mempengaruhi tanah adalah yang D, ketebalan tanah. Jadi setelah tererosi, dia akan menyebabkan ketebalan tanah berkurang. Karena ya kekikis gitu kan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jelas nomor 6? Jelas, Pak. Jelas ya? Lanjut. Nomor 7. Pengaruh La Nina. La Nina sangat besar terhadap musim di Indonesia, khususnya musim penghujan, dengan memicu pertumbuhan awan konvektif di atas wilayah Indonesia yang menghasilkan banyak hujan. La Nina yang dimaksud di atas adalah
La Nina punya saudara. Siapa namanya? El Nino, Kak. El Nino, betul. Thank you. Ini sudah jawab. Ada yang tahu jawaban nomor 7 apa? A. Ada yang mau jawab? Anomali memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian ekuator. Yang B. Anomali mendinginnya suhu permukaan laut di pantai timur Pasifik bagian ekuator. C. Anomali memanasnya suhu permukaan laut Samudra Atlantik bagian ekuator. D. Anomali mendinginnya suhu permukaan laut di Samudra Atlantik bagian ekuator. E. Anomali memanas atau mendinginnya suhu permukaan laut di Samudra Hindia ekuator. Nah, El Nino sama La Nina itu terjadi di samudra apa sih? Pasifik. Pasifik, Kak. Pasifik. Betul, Samudra Pasifik. Berarti kalau kita lihat opsinya, yang C, D, sama E salah ya. Karena C kan Atlantik nih. Salah. Yang D juga Atlantik. Salah. E, Samudra Hindia. Salah juga. Jadi opsinya tinggal A atau B gitu kan. Samudra Pasifik sama Samudra Pasifik. Yang lebih tepat yang mana nomor 7? B. Yang B? Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang B. Anomali mendinginnya suhu permukaan laut di pantai timur Pasifik bagian ekuator. Oke, kita bahas La Nina dan El Nino. Lihat. Secara singkat, El Nino itu adalah, El Nino dulu ya, peningkatan suhu pada Samudra Pasifik bagian timur. Jadi Samudra Pasifiknya bagian timur, nih matanya ini utara, barat, selatan, timur, gitu kan. Utara, barat, selatan, timur. Nah, ini bagian timur, ini bagian barat. Lihat, El Nino itu adalah terjadinya peningkatan suhu di bagian timur dari Samudra Pasifik. Ini Pasifik ya, Pacific Ocean. Samudra Pasifik, lihat. Dan terjadi peningkatan suhu di sini. Ketika suhu meningkat di bagian timur, otomatis udaranya berhembus dari barat ke timur. Gitu kan? Kenapa dari barat ke timur, Kak? Karena ada yang disebut dengan hukum Buys-Ballot. Hukum Buys-Ballot itu menyebutkan bahwa angin itu berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari suhu yang rendah atau dingin ke suhu yang tinggi atau panas. Nih, lihat kan dia di bagian timurnya lebih panas nih. Jadi otomatis udaranya berhembus nih. Di bagian timur panas, di bagian barat dingin. Jadi otomatis dia berhembus dari barat ke timur. Itu kan. Ketika dia berhembus dari barat ke timur, itu yang pertama. Yang kedua kan di bagian ekuator nih, ya enggak? Di daerah Khatulistiwa. Nah, daerah ekuator itu adalah daerah dengan intensitas sinar matahari paling tinggi, ya kan? Makanya daerahnya beriklim tropis. Yang ketiga adalah dia terjadi di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini adalah lautan yang luas. Jadi ketika ada matahari yang panas, otomatis kan Samudra Pasifik ini uapnya banyak dong, ya enggak? Ketika dia uapnya banyak, uapnya terbawa sama angin yang berhembus dari Pasifik bagian barat ke timur. Uapnya ke bawah sampai di Amerika, uapnya jenuh sehingga terjadi hujan. Jadi di bagian Amerika, di El Nino itu, Amerikanya dia musim hujan, di Asia Tenggaranya, di Indonesianya terjadi musim kemarau. Gitu kan? Itu proses dari El Nino. Kalau La Nina sebaliknya, yang panas di Samudra Pasifik bagian barat. Bagian timurnya dingin. Ya otomatis udaranya berhembus balik tuh dari timur Pasifik ke barat Pasifik. Sama uapnya juga ke bawah, terbentuk hujan hingga terjadi musim hujan di Indonesia. Gitu ya, proses dari La Nina. Jadi secara simpel, El Nino itu menyebabkan di Indonesia terjadi musim kemarau.
Sedangkan kalau La Nina menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Nah, kalau kita lihat lagi opsinya, kenapa opsinya B? Anomali mendinginnya suhu permukaan laut di pantai timur Pasifik bagian ekuator. Lihat kan, dia bagian timurnya nih La Nina dingin, ya enggak? Baratnya panas. Kenapa enggak yang abang? Anomali memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian ekuator. Yang A ini rancu. Yang memanasnya itu bagian yang mana? Samudra Pasifik bagian mana? Bagian barat apa bagian timur? Gitu kan? Karena kalau misalkan di ekuator ya sama-sama di ekuator. Sekarang pertanyaannya bagian barat apa timur? Gitu kan? Jadi yang A rancu. Yang paling tepat adalah yang B. Anomali mendinginnya suhu permukaan laut di pantai timur Pasifik bagian ekuator. Gimana? Jelas nomor 7? Jelas, Kak. Jelas ya? El Nino dan La Nina. Lanjut. Intensitas curah hujan di lereng gunung yang lebih rendah daripada laju infiltrasi akan mengakibatkan, lihat dia intensitas curah hujannya rendah daripada laju infiltrasi, akan mengakibatkan apa kira-kira? Nomor 8. Ada yang mau coba jawab? Nomor 8. Bingung? Oke, kita bahas. Nomor 8, jawaban yang tepat adalah yang yang B. Sebagian besar air hujan terserap oleh tanah. Kenapa yang B, Kak? Karena yang lain salah. Iyalah. Yang A. Sebagian besar air hujan akan mengalir ke sungai. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena airnya kan curah hujan kecil nih. Jadi otomatis kan airnya sedikit gitu kan. Nah airnya itu nggak sampai mengalir ke sungai. Karena volumenya kecil. Airnya itu hanya akan terserap ke tanah. Jadi yang A salah. Yang B. Sebagian besar air hujan mengalami penguapan. Oh enggak deh, kita lihat yang poin C sama D. Yang C sebagian besar air hujan mengalami penguapan. Yang D sebagian besar air hujan mengalami evapotranspirasi. Sama enggak? Sama, Kak. Sama. Jadi nggak mungkin jawab yang C atau D kan? Ya enggak? Jadi C sama D salah. Yang E, sebagian besar air hujan terserap ke tumbuhan. Ini juga kurang tepat. Airnya itu infiltrasi masuk ke dalam tanah. Jadi yang tepat adalah yang B. Sebagian besar air hujan terserap oleh tanah. Gitu ya. Infiltrasi kan. Masuknya air ke dalam tanah. Ini siklus hidrologi. Kalau misalkan penguapan air disebutnya apa? Penguapan air disebut dengan Evaporasi bukan? evaporasi. Thank you. Siapa tadi? Michelle? Bukan ya? Kalau pembentukan awan, apa namanya? Kondensasi. Kondensasi. Kalau hujan, nama kerennya? Hujan? Presipitasi. Presipitasi. Betul ya? Thank you, Michelle. Gitu ya, nomor 8. Ada pertanyaan nomor 8? Iyalah, Kak. Oke. Lanjut ya.
9. Faktor fisik yang menyebabkan aktivitas pertanian lebih banyak dilakukan pada wilayah beting gisik yang relatif jauh dari garis pantai adalah. Ada yang mau coba jawab? Yang E. Yang mau jawab? Yang E. Yang E. Asla yang E. Yang lain sepakat? Iya. Sepakat sama Asla? Bingung? Oke. Thank you Asla. Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang E. Salinitas tanah lebih rendah. Oke, sebenarnya kita harus cari dulu, harus tahu dulu. Apa sih gisik itu? Beting gisik itu apa sih? Gitu kan? Tenang, ada gambarnya. Ini dia kelebihan dari belajar online. Ya. Ini ya. Ini adalah foto udara. Jadi simpelnya, gisik itu adalah pantai, pasir pantai. Sedangkan beting gisik, nih, beting gisik itu adalah gisik yang tua. Nih. Beting gisik atau beach, pantai ya maksudnya, merupakan endapan marin yang terdiri dari material pasir baik kasar ataupun halus, membentuk semacam pematang atau ridge. Beting gisik tidak datar seperti gisik dan biasanya terletak lebih jauh dari laut. Beting gisik biasanya terdiri dari beberapa jalur atau seri. Lihat, terletak lebih jauh dari laut dibandingkan gisik. Nah, lihat, gisik itu adalah sedimen. Jadi pantai itu sebenarnya adalah sedimentasi dari sisa-sisa terumbu karang. Kerangka-kerangka terumbu karang, fosil-fosil terumbu karang yang terendapkan di daerah pesisir. Gitu kan? Nah, gisik tua ini adalah wilayah yang sudah terendapkan lebih dulu. Jadi dia terendapkan, baru dia ada gisik pantai yang baru gitu, terendapkan yang baru dan seterusnya. Jadi gisik tua itu dia lebih tua atau sudah terendapkan lebih dulu dibandingkan gisik pantai. Makanya disebut dengan gisik tua. Gitu kan? Nah, kenapa dia lebih banyak digunakan aktivitas pertanian? Jawabannya betul, salinitas tanahnya lebih rendah. Salinitas itu adalah tingkat keasinan atau kadar garam tanah. Jelas, beting gisik itu karena dia gisik tua dan letaknya jauh, dia itu salinitasnya rendah. Kenapa? Karena dia sudah tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut, gitu kan? Udah jauh letaknya. Karena kan di sini dikasih clue nih, relatif jauh dari garis pantai, gitu kan? Jadi dia sudah tidak terjadi energi pasang surut. Jadi salinitasnya sifatnya rendah, cocok untuk dilakukan pertanian. Dibandingkan dengan gisik. Itu ya. Ini gisik tua. Bukit Kars itu kapur. Aluvial itu adalah sedimentasi oleh air sungai. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Gimana? Nomor 9 jelas? Jelas, Kak. Salinitas tanah lebih rendah. Lanjut. Proses erosi pada sungai dengan pola meander dapat diketemukan pada bagian. Meander itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Meander. Badan sungai berkelok-kelok. Apa? Badan sungai yang berkelok-kelok. Betul. Thank you. Meander ya. Ada yang mau jawab? Nomor 10. Coba-coba aja gitu. Siapa tahu benar.
Yang C bukan, Kak? Lengkung dalam. Erosi. Oke. Kita bahas ya. Jadi kan sebenarnya ada pertanyaan di sini. Ini pengen ngejebak. Proses erosi pada sungai dengan pola meander dapat diketemukan pada bagian. Nah, sebenarnya kan meander itu kan sungai yang berkelok-kelok, itu kan adalah bentang alam yang dibentuk karena proses sedimentasi gitu kan. Bukan erosi kok, meander kok erosi? Oh, berarti jawabannya yang E nih. Gitu kan. Ternyata enggak, ini ternyata cuma ngejebak. Ternyata kalau diteliti lebih dalam, meander itu adalah bentang alam yang terbentuk karena proses erosi dan sedimentasi. Lihat. Di sini. Ini adalah penampang melintang ya. Penampang melintang. Bentang alam dari meander. Meander adalah sungai yang berkelok-kelok. Meander adalah bentang lahan fluvial yang terbentuk karena proses sedimentasi dan erosi. Sedimentasi terjadi di lingkungan dalam, erosi terjadi di lingkungan luar. Lihat, nih bentang alamnya. Saya Inggris sedikit ya. Gak ada sumber yang lain soalnya. Ini erosi. Lihat, dia itu, ini keterangannya. Sedimentasi terjadi di lingkungan dalam. Nih, ini dalam. Dalam. Ini dalam. Lihat. Dalam. Gitu kan? Ini bagian tuh di sini, bagian sini nih. Dalam. Ini luar. Jadi di dalam, ini luar. Gitu kan? Bagian dalam sama luar. Nah, dia itu di bagian dalamnya terjadi sedimen, pengendapan di sini, deposition on point bars, tersedimen di sini. Sedangkan di bagian luarnya, lengkung luarnya dia terjadi erosion. Lihat, erosion of cut banks. Terjadi erosi. Gitu. Jadi kalau lihat opsinya, erosinya itu terjadi pada lengkung bagian nih. Bagian luar yang B. Lengkung luar. Gitu ya. Karena kalau misalkan kita balik, kalau misalkan dia erosinya terjadi di bagian lengkung dalam. Di sini tererosi gitu kan. Di sini terjadi sedimen. Itu sungainya bukan malah berkelok-kelok, tapi malah jadi lurus nggak sih? Ya nggak? Di sini tererosi kan. Di sini terendapkan. Jadi makin lurus dong sungainya, bukan berkelok-kelok. Gitu kan? Jadi yang tepat adalah dia terjadinya erosi di bagian lengkung luar, ini di sini. Dan terjadinya sedimentasi di bagian lengkung dalam. Gitu ya guys ya. Meander. Berkelok-kelok tuh lihat. Nih sedimennya. Kita zoom. Tah. Dalam kan? Sedimen. Nih dalam. Dalam kepotong. Sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang disebabkan oleh air sungai. Gimana? 10 jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai nomor 10? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kita lanjut ke nomor 11. Contoh mitigasi struktural untuk mengurangi resiko bencana adalah mitigasi struktural. Mitigasi, kita berfokus ke mitigasi. Ini materi kelas 11 ya, teman-teman. Di semester kedua, yaitu manajemen bencana. Kalau kita lihat mitigasi itu dilakukannya sebelum, saat, atau setelah terjadinya bencana. Mitigasi? Sebelum, Kak. Sebelum terjadinya bencana. Betul ya?
Nah, nih. Manajemen bencana yaitu upaya untuk mengurangi dampak bencana dimulai dari sebelum terjadinya bencana atau disebut dengan pra-bencana, saat terjadi bencana atau sedang terjadi, dan setelah terjadi bencana atau pasca bencana. Gitu kan? Sebelum bencana itu ada rencana aksi, penilaian kerentanan, peningkatan kesiapsiagaan, pembuatan jalur evakuasi, dan termasuk mitigasi bencana. Gitu kan? Terus ada saat terjadinya bencana, ada tanggap darurat, ada penentuan status bencana, ada pengiriman bantuan, ada zonasi wilayah yang terkena dampak, peringatan dini, evakuasi dan pencarian korban. Setelah terjadi bencana, ada penilaian kerusakan. Biasanya di berita-berita tuh, misalkan kebakaran di wilayah A, ditaksir mengalami kerugian sekian M misalkan. Itu penilaian kerusakan atau kerugian. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali. Rehabilitasi adalah pengembalian fungsi sebuah bangunan atau lahan. Adaptasi adalah penyesuaian. Kalau misalkan dia wilayahnya rawan gempa, ya udah adaptasinya adalah dibangun rumah rawan gempa. Misalkan dia wilayahnya rawan tsunami, ya udah di sekitar wilayahnya di pantainya dibangun mangrove. Misalkan dia wilayahnya rawan longsor, ya udah dia beradaptasi dengan dibangunnya terasering misalkan. Gitu ya. Sekarang kita fokus ke mitigasi struktural. Ini ada yang mau coba jawab? Nomor 11. Yang C, Kak. Membangun apa tadi? Yang C. Oke, Devina. Thank you, Devina. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Membangun kanal khusus dalam rangka mencegah terjadinya banjir. Karena mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang berfokus pada pembangunan fisik wilayah. Nih. Rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Jadi mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang berfokus pada pembangunan fisik suatu objek. Contohnya kayak misalkan membuat rumah tahan bencana. Tahan bencana itu gimana? Misalkan dia membangun rumah tahan gempa. Membuat dam, membuat terasering dan lain sebagainya. Itu mitigasi struktural. Nah, ada juga mitigasi struktural atau non struktural. Adalah upaya mengurangi dampak bencana yang berfokus pada modifikasi perilaku atau tindakan manusia. Jadi manusianya yang diubah. Jadi dia nggak membangun bentang alam fisik, tapi manusianya. Contohnya ada penyuluhan tentang kebencanaan, regulasi tentang kebencanaan, edukasi bencana. Kayak misalkan gini, Devina kalau misalkan ada gempa, terus posisinya sedang ada di lantai 10, jangan turun lewat tangga, jangan turun lewat lift, tapi sembunyi atau berlindung di bawah objek yang keras misalkan. Tapi kalau misalkan sedang ada di lantai 1, segera keluar dari bangunan dan mencari tanah lapang. Itu edukasi bencana, memodifikasi perilaku dan tindakan manusia. Itu mitigasi non struktural. Struktural dan non struktural. Gitu kan? Kita lihat opsinya. Membangun kanal khusus dalam rangka mencegah terjadinya banjir. Yang C betul. Yang A, membangun masyarakat sadar bencana. Non struktural. Mengidentifikasi daerah bahaya. Belum ngebangun. Berarti masih non struktural. D, membangun jaringan sukarelawan penanggulangan bencana. Sukarelawan. Modifikasi lagi. Berarti non struktural. Yang E, membangun sistem pelatihan tangga bencana. Juga termasuk non struktural. Pelatihan kan. Memodifikasi perilaku, pelatihan. Nomor 11 jelas? Lanjut ya.
sekarang ke nomor 12. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim AF adalah iklim AF. Nomor 12 ini adalah pembagian iklim berdasarkan iklim Köppen, yaitu iklim Köppen yang ada di Indonesia. Itu kan? Ada yang mau jawab? Mungkin 12. Yang A bukan Kak? Gimana? A. Asla A. Iya. B. B. Siapa yang jawab B? Saya Kak. Putri. Oke, thank you Putri. Oke, kita bahas. Jadi nomor 12, jawaban yang tepat adalah yang A. Didominasi pohon berdaun lebat. Oke, iklim Köppen ini kan AF. Kita ada iklim Köppen. Iklim Köppen di Indonesia. Nah, nih. Bioma di Indonesia menurut iklim Köppen. Jadi iklim Köppen di Indonesia itu ada 3. Ada AF, AM, dan AW. AF itu adalah hutan hujan tropis. Lihat, AF adalah hutan hujan tropis. Nah, kalau kita lihat opsinya, yang paling benar tentang hutan hujan tropis adalah yang A. Didominasi oleh pohon yang berdaun lebat. Gitu kan? Pohonnya berdaun lebat. Ada tipe AF, curah hujannya tinggi. Suhu hariannya lebih dari 25 derajat Celcius, tumbuhannya heterogen. Terus ada AM. AM adalah hutan musim. Dia ciri utamanya adalah tumbuhannya meranggas. Tumbuhan meranggas itu adalah tumbuhan yang menggugurkan daunnya ketika musim panas dan kembali subur ketika musim hujan. Musim keringnya panjang, terjadi selama 4 bulan. Vegetasinya ada jati, pinus, eukaliptus. AW. AW adalah sabana tropis. Sabana tropis adalah padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan besar. Lihat di sini gambarnya. Padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan besar. Gitu ya. Curah hujannya rendah 60 sampai 150 mm per tahun. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi opsinya di sini. B, bertunas pada musim hujan itu terdapat di daerah yang beriklim AM, hutan musim. Yang C, ketinggian pohon kurang dari 60 mm. Ini juga terdapat di vegetasi AM atau AW. Kenapa? Karena AF. Terdapat di daerah beriklim AM atau AW. Kenapa? Karena di daerah hutan hujan tropis atau AF, dia itu pohonnya tinggi-tinggi. Ketinggiannya lebih dari 60 meter. Tinggi-tinggi lah pokoknya. Jadi benar-benar definisi dari hutan gitu. Yang rindang sepanjang tahun, curah hujannya tinggi, hijau sepanjang mata memandang, dan sebagainya. Daun gugur pada musim kemarau juga terjadi pada hutan musim. Gitu kan? Yang E, dinominasi oleh padang rumput, ini adalah sabana tropis, padang rumput, ya enggak? Jadi yang paling tepat adalah yang A, didominasi oleh pohon berdaun lebat. Rindang sepanjang tahun, hutan hujan tropis, banyak terdapat di Indonesia. Terutama Indonesia bagian barat dan di Pulau Sulawesi. Jelas nomor 12? Jelas Kak. Jelas Kak. Jelas ya? Lanjut. Kemiskinan struktural
struktural di perdesaan umumnya terjadi pada wilayah yang mempunyai karakteristik. Ada yang mau coba jawab? Tadi ada mitigasi struktural, sekarang ada kemiskinan struktural. Ada yang mau coba jawab? (13) Cowoknya kemana nih? Hilmi. Apa, Mi? 13. Hilmi. Daniel. Apa Daniel 13? Bingung? Oke, kita bahas ya. Jadi 13 ini adalah materi kelas 11 di semester kedua, yaitu dinamika kependudukan, ya, demografi. Kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Wah, definisinya kepanjangan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Jadi sebenarnya gini, kemiskinan struktural itu secara, kalau disebutin secara kasar ya, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pemerintah. Pemerintah yang tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Gitu kan? Nah, gini deh, biar lebih sempit. Jadi dia tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia mereka. Jadi dia nggak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu. Pemerintahnya tuh nggak buka lapangan kerjaan. Itu kemiskinan struktural. Ada juga kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh masyarakat, oleh habit atau kebiasaan masyarakat. Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu seperti tidak mau berusaha, malas, pemboros, tidak kreatif, suka dugem, dan lain sebagainya. Ya pokoknya begitulah. Pokoknya perlakuan yang nggak benar. Itu kan kemiskinan kultural. Disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dia nggak mau belajar, nggak mau ngelatih soft skill-nya, dan lain sebagainya. Berarti mana jawaban yang paling tepat? Kalau nih ada struktural, ada kultural. Itu dah. Oren. Berarti mana kira-kira jawaban yang paling tepat? 13. Ada yang mau coba jawab? (13) Bingung? Dia bukan, Kak. D. Terus siapa yang jawab? Saya, Kak. Oh, Meskia. Oke, thank you Meskia. Betul, jawaban yang tepat adalah yang D. Terbatasnya akses pemanfaatan sumber daya. Gitu kan? Sekarang kita lihat opsi yang lain. A. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Ini adalah miskin aja gitu. Bukan struktural, bukan kultural. Jadi definisi miskin secara umum. Rendahnya tingkat pendapatan. Gitu kan? Yang C. Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna. Ini adalah kemiskinan kultural.
Ya siapa suruh nggak nguasain teknologi, gitu kan? Yang E, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Siapa suruh malas sekolah, gitu kan? Jadi opsinya tinggal yang B atau D, gitu kan? Terbatasnya potensi sumber daya alam, sama terbatasnya akses pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Karena yang B salah, terbatasnya potensi sumber daya alam. Sekarang gini, sebuah negara, dia sumber daya alamnya emang nggak ada, terus kita nyalain pemerintah, kan nggak mungkin. Ya, mohon maaf aja, emang sumber daya alamnya habis, gitu loh. Bukannya kita nggak mau nyediain, tapi emang sumber daya alamnya habis. Gitu kan? Jadi yang tepat adalah jawabannya yang D. Terbatasnya akses pemanfaatan sumber daya alam. Dia ada, tapi nggak ada aksesnya. Nggak disediain aksesnya gitu kan sama pemerintah. Nggak bisa dimanfaatin. Ya nggak usah jauh-jauh. Paling jelas adalah Indonesia. Indonesia kaya. Sumber daya alamnya nggak usah diragukan lagi. Banyak. Minyak bumi banyak, batu bara banyak. Ya nggak? Energi panas buminya banyak, lautnya luas. Tapi kita nggak kaya-kaya. Ya nggak? Karena tadi terjadinya kemiskinan struktural yang disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, terutama di bidang lapangan pekerjaan. Gitu ya guys ya. Jelas nomor 13? Jelas, Kak. Lanjut. 14. Pada peta kesesuaian lahan, budidaya tambak sebaiknya disajikan dengan apa? Ada yang mau coba jawab? Peta kesesuaian lahan. Di sini kan kesesuaian lahan ya. Yang namanya lahan itu berarti dia bentuk datanya adalah data yang berbentuk area. Jadi dia simbolnya berbentuk area. Ini kan, simbol pada peta. Secara garis umum itu ada 3. Ada simbol garis, area, sama simbol titik. Simbol garis itu untuk objek yang linear atau memanjang seperti sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi, dan lain sebagainya. Itu simbol garis. Kalau simbol area dia untuk luasan wilayah. Danau, rawa, sawah, formasi kapur, dan lain sebagainya. Kalau titik dia untuk objek yang tunggal dan sempit. Kayak misalkan ibu kota negara, ibu kota provinsi, kecamatan, segitiga, gunung api tidak aktif, segitiga warna merah, gunung berapi, pelabuhan, bandar udara, dan lain sebagainya. Gitu kan? Kita balik lagi ke soal. Nah, di sini soalnya adalah lahan, ya enggak? Kalau lahan berarti dia simbolnya area kan? Ya enggak? Area kan? Lahan yang paling tepat. Nah, berarti kita bisa persempit nih opsinya. Yang B salah, titik salah ya enggak? Karena enggak titik. Garis juga salah. Gitu kan? Garis, ketebalan garis juga salah karena bentuknya area. Jadi opsinya tinggal A, gradasi warna, sama perbedaan warna. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah gradasi warna. Karena kalau kita bicara soal kesesuaian lahan itu gini. Nih contohnya ya. Nih, peta kesesuaian lahan. Lihat. Peta kesesuaian lahan aktual KHDTK. KHDTK itu adalah kawasan hutan. Kawasan hutan dan daerah terbuka apa gitu kan. Nih kawasan hutan, lihat. Dia itu sesuainya lihat, dia ada gradasi warna di sini. Yang sesuai itu warnanya hijau tua. Yang tidak sesuai warnanya hijau muda. Gitu kan? Jadi ada gradasi warna. Sama-sama hutan, tapi mana nih yang lebih sesuai? Jadi misalnya ada yang sangat sesuai, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai. Dibedakannya dengan gradasi warna. Gitu ya. Kenapa enggak yang D bang, enggak perbedaan warna? Karena kalau perbedaan warna ini bukan digunakan untuk peta kesesuaian lahan, tapi peta penggunaan
lahan. Nah, nih. Peta tata guna lahan atau penggunaan lahan. Lihat, di sini dia warnanya berbeda-beda. Agar lebih mudah ngebedainnya. Misalkan dia di sini pakai yang coklat, itu daerah pemukiman. Yang hijau itu adalah sawah. Yang kuning itu ladang. Yang biru itu kebun. Jadi biar lebih gampang ngebedainnya. Makanya kalau perbedaan warna itu digunakan untuk peta tata guna lahan atau penggunaan lahan. Sedangkan untuk gradasi warna digunakan pada peta kesesuaian lahan. Sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Gimana? Nomor 14, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Simbol peta. Jadi memang secara garis umum dia ada simbolnya tuh cuma titik, garis, sama area. Nih. Ini juga penggunaan lahan nih. Kesesuaian lahan. Lihat, dia gradasi warna juga kan? Hijau muda, hijau sama hijau tua. Lihat tuh, peta kesesuaian lahan. Lanjut, nomor 15. Alfred Weber mengembangkan faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan lokasi industri, yaitu ada yang mau coba jawab? Faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan lokasi industri. Nih. Ada yang tahu? Oke. Kita bahas ya nomor 15. Jadi nomor 15 ini hari ini disebut dengan teori segitiga lokasi dari si Weber. Weber. Teman aja. Nah, jadi ada 3 lokasi industri. Jadi P itu adalah lokasi biaya terendah. Nih. Jadi si Weber itu mengubahkan bahwa untuk penentuan lokasi industri itu harus diletakkan dengan lokasi yang biayanya paling minimal. Nih, biayanya paling minimal. Lokasi dengan biaya yang paling minimal. Gitu kan? Nah, R itu adalah tempat bahan baku. M itu adalah market. P itu adalah lokasi industrinya. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang disebut dengan food loss industry. Ada yang disebut dengan weight loss industry. Ada yang disebut dengan weight gain industry. Oke, kita ke weight loss dulu. Weight loss adalah yang B. Ini yang B nih. Gitu ya. Weight loss adalah ketika sebuah industri mengolah bahan baku, bahan bakunya berubah, bukan berubah. Beratnya menjadi berkurang. Weight loss, berkurang. Jadi dia setelah diolah, dia itu beratnya berkurang. Gitu kan? Sedangkan weight gain, dia setelah diolah, bebannya menjadi bertambah. Weight gain. Nah, weight loss itu lokasinya dibangun, lokasi industrinya, dibangun dekat dengan bahan baku atau raw. Gitu kan? Raw materials atau bahan mentah atau bahan baku. Kenapa dekat dengan bahan baku? Karena gini, lokasi itu, biaya itu dipengaruhi oleh beban dan jarak. Dipengaruhi oleh beban dan jarak. Di weight loss industri, dia itu, jadi urutannya gini, jadi dia ke R dulu, ngambil bahan baku, diolah di P, baru dia dipasarkan di market. Gitu kan? Jadi ketika dia ngambil dulu di R nih, ngambil dari R ke tempat produksi, ke industri, dia itu barangnya, bahan angkutnya tuh berat. Bahan bakunya berat. Di bawah nih, dia tapi berat, walaupun berat dia dekat. Karena dibangunnya dekat gitu kan. Jadi biayanya minimal, murah.
diolah di P. Ketika diolah, dia itu bebannya berkurang, baru dipasarkan ke market. Nggak apa-apa dia jauh, tapi kan dia weight loss, bebannya enteng, jadi biayanya minimal. Itu weight loss. Nah, kalau di weight gain, dia sebaliknya. Dia itu bebannya bertambah setelah diolah. Jadi ngambil di R nih, dia enteng kan. Dia industrinya jauh dari tempat bahan baku. Nggak apa-apa jauh, karena kan dia enteng. Biayanya minimal. Setelah diolah, bebannya bertambah. Ketika bebannya bertambah, dipasarkan deh tuh ke market. Dia dekat, dia memang berat, tapi jaraknya dekat. Lagi-lagi biayanya jadi lebih minimal. Itu disebut dengan weight gain dan weight loss industri. Jelas nomor 15? Jadi 15 jawaban yang tepat adalah biaya angkut yang minimum. Itu ya. Sampai sini jelas nomor 15? Jelas, Kak. Oke. Kalau sudah jelas, kita sudahi pertemuan hari ini, tapi sebelumnya kakak mau foto dulu buat absen. Oke, sebelum kita sudahi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan yang baik, melakukan hal baik, diakhiri juga dengan yang baik. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kakak tutup. Selamat sore semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sukses ya, semangat belajarnya. Semoga keterima di PTN favorit. Amin.